Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan TFL. Di hadapan kita sudah ada Bapak Muhammad Ishak Cene sebagai narasumber untuk membahas materi pengadaan di tingkat masyarakat. Untuk bisa mempersingkat waktu, selanjutnya segera kami persilakan kepada Bapak Muhammad Ishak Cene untuk menyampaikan materi. Silakan, Pak. Sudah aja ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, moderator, teman-teman fasilitator. Sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Baik, materi yang pertama pengadaan di tingkat masyarakat ya. Tapi saya awalnya mengawali dengan minta maaf karena waktu sempat agak molor dari yang kita rencanakan. Ini memang perdana kita lakukan hal seperti ini, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Oke, saya coba memulai untuk materi ini. Saya tidak akan membacakan materi yang disampaikan karena materi ini sudah kami berikan sebelumnya untuk di-download dan dibaca. Yang kedua, ada juga materi video yang sudah kami share dan sudah dinonton oleh kawan-kawan sekalian. Lebih banyak nanti kami minta interaksi antara teman-teman. Jadi silakan kalau sudah ada yang sudah membaca terus ada yang mungkin tidak dimengerti atau tidak dipahami, itu langsung di chat aja, nanti admin yang akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau masih ada waktu, nanti coba kami buka sesi untuk interaksi lewat Zoom ini ya. Oke, secara garis besarnya Bapak Ibu sekalian, materi kita adalah pengadaan di tingkat masyarakat ya. Ini pengadaan di tingkat masyarakat. Kenapa pengadaan? Bukan pembelian. Ini yang sering keliru. Pengadaan di tingkat masyarakat, bukan pembelian. Teman-teman selalunya berpikir membeli. Enggak. Pengadaan itu tidak harus dibeli. Kenapa? Karena pengadaan di tingkat masyarakat ada yang namanya swakelola. Ya, ini swakelola, masyarakat bisa berpartisipasi, ya, swadaya. Jadi tidak mesti harus dibeli kalau ada masyarakat yang ingin menyumbang, nah itu pengadaan juga. Paham? Sampai situ paham ya? Oke. Nah, pengadaan di tingkat masyarakat ini ada dua hal yang akan kita adakan. Yang pertama adalah material, ya, material. Yang kedua jasa atau tenaga kerja, ya, tenaga kerja. Oke, ini yang penting untuk teman-teman. Ingat, ini berbasis masyarakat, swakelola. Jadi intinya pengadaan di tingkat masyarakat itu yang pertama berbasis masyarakat, yang kedua berpotensi alam setempat, yang ketiga dilakukan dengan sistem pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat. Jadi kalau ada yang pernah di tempat lain, jangan berpikir pengadaan itu seperti pengadaan di kementerian, lembaga atau organisasi perangkat daerah. Nah, siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan adalah tim pengadaan. Server di next aja ya, tim pengadaan. Ya, tim pengadaan. Apa yang mereka tim pengadaan ini melakukan pengadaan itu bisa lewat badan usaha atau toko atau vendor, bisa lewat perorangan. Ya, jadi tidak mesti pengadaan di tingkat masyarakat itu semuanya di toko. Enggak. Ini bisa juga di perorangan. Ya. Oke. Bagaimana alur next? Bagaimana alur pengadaan di tingkat masyarakat? Ya. Dan bagaimana next lagi? Bagaimana alur di tingkat pengadaan masyarakat? Yang pertama adalah tim pengadaan itu memahami RKM. RKM itu rencana kerja masyarakat. Nah, di RKM ini ada RAB. Ya, rencana anggaran biaya. Di rencana anggaran biaya ini teman-teman mengidentifikasi material yang akan digunakan. Ya.
Dengarkan aja ya, materinya next aja. Dengarkan aja karena teman-teman udah baca. Material yang akan digunakan dan berapa tenaga kerja yang akan kita pakai. Ya, tenaga kerja. Oke. Sudah diidentifikasi secara keseluruhan, ini masih RAB. Secara keseluruhan material yang akan digunakan. Yang kedua, setelah itu identifikasi potensi material dan tenaga kerja yang ada di sekitar lokasi. Misalnya nih, oh toko terdekat yang mana? Terus tenaga kerja di lokasi seperti apa? Dibicarakan dalam rembuk warga. Dalam rembuk warga. Ya. Kira-kira ada tidak potensi swadaya dari masyarakat? Itu, ya. Itu yang dilakukan. Setelah dipetakan, di sini ada, di sini ada, baru diadakan survei. Baru diadakan survei. Setelah dipetakan, diadakan survei. Kalau untuk material, 3 toko ya. Harga terendah. Pada saat perencanaan itu bisa harga rata-rata dari 3 toko. Tapi kalau sudah pengadaan itu harga terendah. Oke? Oke, harga terendah. Nah, setelah ketahuan tokonya, potensi di masyarakatnya, dan seterusnya, kemudian kita mengidentifikasi material awal yang akan digunakan. Ya, jadi yang pertama, teman-teman, ini kan pengadaan di tingkat masyarakat. Swakelola tidak boleh ngutang loh ya. Pencairan ada 2 tahap. Pencairan ada 2 tahap. Yang pertama adalah 70%. Ini yang disebut dengan RPD 1. Ya, 70% dari uang yang keluar itu diidentifikasi material apa yang akan digunakan dan berapa tenaga kerja yang akan kita pakai. Ya, oke. Sudah, teman-teman? Nah, setelah teman-teman mengidentifikasi materialnya, apa saja yang akan dibeli, kemudian pemaketannya, kalau harganya 0 sampai 10 juta, ini bisa dibeli di mana saja. Maksudnya bisa beli perorangan. Kalau ada si Haji Ramli di situ punya material semen 5 sak waktu rumahnya dikerja, ada sisa, terus dia mau jual ke KSM atau ke tim pengadaan, boleh. Apa bukti perikatannya? Kwitansi aja, ya, sama nota. Bukti perikatan loh, bukan bukti pembelian, bukti perikatan. Jadi nota aja, pakai nota, tanda tangan. Pak, kan tidak ada stempelnya Haji Ramli, jempol. Ya, udah. Kemudian yang kedua, kalau ternyata materialnya harganya 10 juta sampai 50 juta, ini juga namanya pengadaan langsung, tetapi harus beli di toko atau yang berbadan usaha. Ya. Nah, itu kalau 50 sampai 10 juta itu sama, nota atau kwitansi. Ini identifikasi di RPD 1 ya. Kemudian yang kedua, kalau 50 juta sampai 200 juta, ini baru SPK. Satu material. Itu baru SPK. Nah, urutannya kalau 0 sampai 10 juta, itu kalau 0 sampai 10 juta kita bisa beli langsung cukup dengan kwitansi. Kalau 10 sampai 50 juta, ini harus lewat toko dan itu lewat survei untuk harga terendah. Ya, survei harga terendah. Kalau 50 sampai 200 juta, ini harus melalui SPK dan teman-teman tim pengadaan harus mengundang. Ya, mengundang minimal 3 toko. Kalau yang 50 didatangi aja. Kalau yang ini diundang. Harus diundang tokonya, ya. Harus diundang tokonya. Kemudian membuat penawaran, bikin surat penawaran dan seterusnya sampai akhirnya klop oleh panitia pengadaan pemeriksaan, ya. Bikin dulu undangan,
bahwa material yang akan kami gunakan ini. Berapa yang Bapak tawarkan? Itu speknya seperti ini. Itu dimasukkan semua spesifikasinya seperti apa material yang akan kita gunakan. Baru memasukkan penawaran. Jadi jangan langsung semua material, hanya yang 70%. Ingat, RPD 1. Hanya pada RPD 1. Karena prinsipnya kita tidak boleh ngutang. Iya kan? Yang sudah ada. Waktu RAB pertama semua material kita identifikasi ini. Begitu cair 70%, yang akan kita beli yang mana? Paham? Oke? Nah, kemudian cair lagi yang kedua 30%. Nah, survei lagi untuk seperti ini pengadaannya. Ini kalau material. Kalau tenaga kerja itu dirembukkan berapa kebutuhan tenaga kerja kita, berapa tukang, berapa pekerja. Kalau ternyata di daerah Bapak, ini kan Sandes ya, ini Sandes. Di daerah kita agak remote banget, tidak ada satupun tukang yang bagus Pak. Sementara kita menginginkan kualitas pekerjaan kita sesuai dengan SPM. Itu boleh di-hire satu tukang ahli. Atau dua sesuai kebutuhan lah. Tapi jangan semua ahli dari luar, kemahalan. Sementara ada lokal yang bisa, karena di kegiatan Bapak Ibu di KSM itu ada dana 5% untuk pelatihan tukang ya. Gitu. Jadi jangan orang dari luar semua. Selain biayanya mahal, masyarakat tidak berpartisipasi. Sementara sekarang ini padat tenaga karya kita butuhkan untuk masyarakat di lokasi. Apalagi pandemi ini, ya. Itu yang kita sangat harapkan, teman-teman. Begitupun yang kedua, ya. Kemudian yang seterusnya, setelah ini yang sering teman-teman lupakan, seolah-olah tim pengadaan hanya bekerja satu kali. Setelah itu selesai tugas tim pengadaan. Enggak. Tim pengadaan itu ikut sampai di terakhir pekerjaan. Karena mulai dari RPD 1, RPD 2, kemudian pada saat pembelian itu juga kan tidak sekaligus. Ya, tidak sekaligus kita beli. Yang seterusnya adalah teman-teman kadang melupakan yang namanya dokumen pengadaan. Ya, kadang-kadang teman-teman melupakan dokumen pengadaan. Nah, ini yang sering. Setiap kami minta mana laporan dokumen pengadaan, banyak yang tidak buat. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Ada dua yang untuk pengadaan tingkat masyarakat ini, ada dua sifat dokumen atau cara dokumen itu, karena ada dua juga cara pembelian ya. Yang pertama yang pembelian langsung. Pembelian langsung itu yang 0 sampai 10 ya, dan 10 sampai 50. Nah, itu cukup satu ini ya, 0 sampai 10 juta dan 10 sampai 50 juta ya. Dokumennya apa aja? Satu, berita acara pembentukan tim pengadaan. Ini, berita acara pembentukan tim pengadaan. Itu harus ada. Yang kedua, berita acara survei harga. Berita acara survei harga. Berita acara survei, ya. Ada nggak benar nggak buat berita acara ini? Kalau belum, dibuat sekarang, jangan sampai nggak. Terutama daerah-daerah yang teman-teman yang sudah cair, yang sudah fisik, kalau kelupaan ini jangan sampai nggak ada, ya. Kemudian berita acara kalau misalnya ada sewa kendaraan atau alat, ya. Kalau ada. Tapi ini jarang terjadi, yang banyak adalah berita acara itu alat. Kemudian ini kan disurvei tokonya minimal 3. Kemudian berita acara menentukan toko yang kita pakai atau penentuan di mana kita membeli material, ya. Begitupun yang individu.
Itu juga dibuatkan berita acara bahwa sesuai dengan hasil identifikasi kita, bahwa Haji Ramli mempunyai ini, kita beli di sini. Itu dibuatkan berita acaranya. Bisa jadi lebih murah itu, ya. Kalau beli sama Haji Ramli. Misalnya, gitu ya. Kemudian dokumen pengantaran kalau ada. Khusus yang ini. Dokumen pengantaran barang. Ya. Kalau ada yang 50 sampai 200 juta, itu teman-teman akan menambah dengan misalnya undangan pengadaan. Selain yang ini, ditambahkan undangan. Undangan kepada penyedia. Ya, yang sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa harus diundang. Bukan didatangi, tapi diundang. Kemudian penawaran dari penyedia. Penawaran dari penyedia. Kemudian berita acara penentuan pemenang. Berita acara penentuan pemenang. Di sini ada surat kebenaran usaha. Berita acara pembukaan penawaran. Ya. Itu semua harus dilengkapi. Nah, ini yang banyak kami dapati di beberapa 2 kali kegiatan sanitasi pedesaan ini, itu tidak ada berita acara ini. Ya. Nanti sambil chat aja ya kalau ada pertanyaan, atau nanti kita interaktif kalau masih ada waktu. Ya. Oke. Kemudian sering di lapangan terjadi perubahan kegiatan. Apa yang dilakukan? Adendum. Nah, ini biasanya teman-teman malas adendum nih. Yang tidak mau adendum langsung dicocokkan aja harganya. Yang tadinya mungkin 35 KK ya, target kita, tapi ternyata jadi 40. Nah, ayo. Kalau nggak diadendum gimana materialnya? Atau ada yang 35 menjadi 30. Banyak kejadian teman-teman tidak adendum. Apa yang dibuatnya? Dirubah lagi RKM-nya. Nah, ini sama aja. Mending dibuat adendum perubahan. Ya, teman-teman, untuk pengadaan barang dan jasa, saya kira intinya adalah bagaimana kita melakukan pengadaan material dan tenaga kerja itu berbasis potensi setempat. Ingat, berbasis potensi setempat. Kalau masih ada di kecamatan itu, di desa itu material yang dijual, jangan beli di luar. Ngapain beli di luar? Masih ada di situ. Ya. Kalau masih ada tenaga kerja orang di situ yang mau bekerja, kenapa orang dari luar? Itu. Yang kedua, swakelola ini dikerjakan oleh KSM, oleh tim pengadaan, fasilitator membantu, ya, oke. Yang ketiga, terbuka, nah, diumumkan aja, jangan main disembunyi-sembunyi, tim pengadaan, terbuka, transparan, ya. Ada nggak bedanya terbuka sama transparan? Nah, ini kelihatan nggak? Ini transparan kan isinya? Kelihatan kan? Tapi ini nggak bisa saya minum. Kenapa? Belum terbuka. Jadi ada orang menganggap bahwa apa sih bedanya transparan dengan terbuka, Pak? Beda. Saya coba mempetakan ke semua advisory, saya belum mendapati satu desa pun yang mengumumkan uang yang 70% itu dan pembelian apa, penanggung jawab siapa di kantor desa atau di papan pengumuman. Ada nggak? Ya, jadi setelah cair uang 100, wow, cair uang 70%. Itu berapa sih kalau 70%? 200 sekian ya. Jadi ditulis di papan pengumuman, telah cair dana tahap 1 RP sekian.
Nah, 200-an ya. Untuk pertama, pembelian semen sekian, penanggung jawab ini. Untuk pembelian ini penanggung jawab ini, tenaga kerja dan seterusnya. Untuk tenaga kerja upah sekian, penanggung jawab rasid, nah, misalnya OP sekian. Gitu. Ada nggak ini dipasang di pengumuman? Itu salah satu bentuk transparansi, ya. Sifatnya kemudian yang kedua, teman-teman, efisien, ya, efisien, efektif. Nah ini yang kadang-kadang karena ada temannya di ibu kota kabupaten, suruh belinya di ibu kota kabupaten tokonya. Ngapain jauh kali? Ya, ini yang harus teman-teman perhatikan di materi pengadaan barang jasa. Simple sekali sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau diminta laporan, nggak ada laporannya. Ya. Oke, teman-teman, untuk pengadaan sebenarnya tidak terlalu panjang materinya. Yang intinya adalah yang itu tadi. Coba kalau misalnya ada yang sudah baca, ya ada contoh kalau di materi itu ada beberapa yang memang sudah kita kasih semua. Sampai contoh untuk daftar harga, bahan, alat dan surveinya apa segala macam, ya. Contoh berita acaranya juga kita kasih, ya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan saya lihat. Kok tidak kelihatan? Apanya yang nggak kelihatan? Aku yang nggak kelihatan. Tulisan ini enggak, ini tulisan contoh aja ya. Kalau mau kutulis rapi-rapi, waduh, ya. Oke. Kemudian masih tidak ada suara. Waduh. Udah. Oke. Kurang jelas, apanya yang nggak jelas nih? Ya, teman-teman. Nah, ini ya. Ini tadi yang bentuk transparansi, maksud saya dipasang di kantor desa nih. Pengumuman ini. Ya. Pengumuman ini. Kalau mau kugambarkan ringkasnya pengadaan ini, ceritanya gini. KSM ya, ini KSM. Ya. KSM, kalau mau ringkasnya aja, ya. Kemudian KSM kontrak dengan PPK. Ini kontrak. Ya, ini kontrak. Di sini ada RAB, rencana anggaran biaya, ya. Oke, di sini tim pelaksana. Jadi tim pengadaan ini jangan bekerja sendiri juga. Kelihatan ya tulisannya, tim pelaksana. Oke, tim pelaksana. Pencairan ada 2 kali. 70, 30, ya. Oke, cair ini 70%. Di sini ada tim pengadaan. Tim pengadaan. Tim pengadaan ya. Ini tim pengadaan bekerja sama dengan tim pelaksana. Karena kalau tim pengadaan sendiri, ya salah juga. Harus tahu tim pelaksana ya. Oke. Nah, cair 70% uangnya, identifikasi materialnya, identifikasi tenaganya buat pemaketan. Kalau harganya 0 sampai 10 juta, ini bisa beli di mana saja. Ya. Identifikasi yang kedua, Pak, ada lagi Pak sini 10 sampai 50 juta. Oke, tadi yang saya bilang beli toko. Yang ketiga 50 sampai 200. Udah. Kerjakan pekerjaan. Oke? Setelah dikerjakan, masuk termin kedua, progres sudah 60% dan 50% yang berfungsi dari target, cair termin kedua 30%. Beli sama. Nah, itu singkatnya. Kalau mau dipersingkat pengadaan ini, ya. Dengan catatan, ini semua dibungkus dengan yang namanya rembuk warga. Ini jangan sampai cuma rembuk KSM. Jangan sampai cuma rembuk KSM atau rembuk tim pengadaan, ya.
Udah? Bapak Ibu? Ada pertanyaan di chat atau enggak? Belum. Atau gini, kalau ada yang mau bertanya langsung interaktif silakan. Dengan catatan angkat di Zoom pakai hand, nanti sama admin di unmute atau dipersilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman fasilitator, ada yang kurang jelas? Putus ya? Hah? Oh, putus? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait dengan pengadaan? Atau kalau ada yang mau unmute sendiri, coba unmute sendiri baru ngomong. Kedengaran nggak suara saya? Halo? Takutnya aku keluar-keluar teman-teman nggak dengar nih. Nggak apa-apa biar. Tadi ada episode yang didengaran nggak? Dengaran nggak tadi? Dengaran. Dengaran. Enggak, gue ini emang delay pas suara bapak tuh delay. Hah? Delay. Maksudnya lambat? Salah detik lah, satu detik satu. Kan kita live ngirim gambarnya. Oke. Iya. Oke. Nah sekarang bisa nggak di teman-teman kalau misalnya ada mau interaktif silakan aja. Nanti dipersilakan sama admin ya. Persilakan sama admin. Kalau ada yang tidak jelas, ya, itu materi pengadaan barang dan jasa ini. Ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Ada yang ngomong silakan. Ya, dari mana, siapa gitu? Sebutin namanya. Oke, Muaranim ya. Silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, mau minta solusinya kan misal Pak, SPMK yang dikeluarkan untuk KSM itu kan telat seminggu dari pencairan dana Pak, misalnya Pak, SPD 1. Otomatis kan SPMK, tanggal SPMK yang dikeluarkan tanggal itu kan KSM sudah mulai berjalan kegiatan fisik Pak. Bentar. Kan otomatis dan itu ada pada berutang dalam 1 minggu Pak. Gimana solusinya itu Pak? SPMK apa Pak? Surat perintahnya fasilitator. Surat perintah melaksanakan pekerjaan Pak. Dalam perintah melaksanakan pekerjaan. Dari PPK ke fasilitator. Dari BPK Pak, dari KSM Pak. Oke. SPMK telat 1 minggu. Ya, dalam 1 minggu Pak. Oke. Terus Kalau dari 1 minggu itu kan otomatis kan pencairan ini tolak juga 1 minggu dari tanggal SPMK Pak. oke. Otomatis kan dari Ya, terus terus Pak, otomatis kan ada sifat tertekan pada 1 minggu sebelum pencairan dana itu kan Pak. tapi KSM sudah bekerja. Ya, itu sudah bekerja Pak pada tanggal SPMK itu. Nah, sekarang waktu dia kerja, dia beli material dari mana? Dananya. Kalau dulu material dari ini Pak, dari wilayah setempat Pak, dari desa setempat Pak, kurang lebih 1 desa Pak. Uangnya maksudku. Nah uangnya itu Pak yang dilancarkan, itu kan sifatnya utang Pak, KSM. Oke. Biasanya utang dulu Pak, apakah bisa kayak gitu Pak? Ya, gini. Ya. Jadi KSM ini sudah
start duluan, tapi dana belum cair. Ya? Oke, dana belum cair, dia sudah bekerja. Ya? Oke, tetapi yang namanya RKM itu kan sudah jadi ya. Oke, rencana kegiatan sudah jadi, RAB sudah jadi, ya. Berarti dia sudah tahu apa yang mau dia kerjakan. Ya. Oke, dia sudah tahu apa yang mau dia ya. Dia sudah tahu apa yang dia mau kerjakan, sehingga dia inisiatif untuk mempercepat kegiatan ini. KSM melakukan pekerjaan walaupun belum cair uangnya, ya. Itu. Jadi untuk pembelian material yang jelas pada saat uang cair, ya, pada saat uang cair itu langsung dibayarkan ke toko, ya, atau tempat pembelian material. Dengan catatan teman-teman mengikuti alur untuk pembelian material. Contohnya begini. Dia belum ada uang, tapi dia sudah rembuk mana material yang akan dipakai di RPD 1. Kemudian dia belum ada uang. Dia sudah petakan semen itu jumlahnya sekian, harganya totalnya sekian, harga totalnya sekian. Jadi melakukan pembayaran itu Pak, bukan berarti sudah langsung dibayar, bukan berarti ada uang dibayar, baru kemudian baru bisa melakukan. Artinya ini kan pencairan ada proses. Tapi kan dia sudah petakan duit-duitnya nih, apa-apa yang dia mau beli. Jadi dia bilang ke tokonya, Pak, ku ambil dulu ya, nanti baru ku bayar. Dengan ada bukti perjanjian atau nota, itu nggak masalah. Yang jadi masalah kalau Bapak tidak petakan sama sekali, udah aku ambil aja dulu, nanti belakangan. Nah, bagaimana kalau harganya naik? Atau tidak sesuai, Bapak tidak petakan dulu. Itu tadi yang saya bilangnya, prosesnya dulu. Pertama, RKM jadi, cek RAB. Setelah itu, RPD 1, RPD 2 yang mana nih? Ya, iya kan? Begitu RAB selesai, Bapak kan sudah bisa tahu yang mana cair pertama, yang mana cair kedua, yang mau dikerja pertama, yang mana yang mau dikerja di pencairan kedua, yang mana, ya kan? Tapi kan belum ada uangnya, karena ada proses di PPK. Tapi kan saya butuh waktu cepat Pak. Oke, terus dia bilang kita survei tokonya. Begitu dapat tokonya yang paling murah, Pak, kami ambil dulu ya, seminggu baru kasih uangnya setelah cair. Enggak masalah. Yang jadi masalah kalau tidak ada proses di dalam pengadaan ini. Paham? Ya? Oke ya, Pak Yuliansa ya. Dari Moranim ya. Iya, makasih ya Pak. Oke, sip. Itu, yang penting prosesnya. Jangan abal-abal, nggak jelas. Ya? Oke. Iya ya Pak, iya Pak. Ada pertanyaan lagi di chat atau mau interaktif? Interaktif aja. Berapa menit lagi saya, Bu? 15 menit lagi. Silakan. Makanya tadi saya tanya panitia karena sedikit agak terlambat. Waktunya kan tadinya sampai 2 jam tuh. Nah, saya tanya, kalau waktunya masih available, saya terangkan berurut. Tapi kalau tidak, ya udah, intinya aja. Intinya pengadaan itu seperti apa ya? Oke. Ya, silakan. Dari mana nih? Dari Bengkulu, Pak. Bengkulu. Arif ya? Silakan Arif. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Seandainya ada di desa kita yang punya mobil truk gitu Pak, angkat material dari SP. Ya. Nah itu kan dia tidak punya stok atau toko Pak. Ya. Jadi gimana untuk Pengangkutan material ya. Apakah dia punya usaha angkut material gitu Pak? Iya ya. Ngambil di kuari. Oke. Tapi dia kan bukan toko ya. Nggak punya usaha sendiri kan? Dia usaha perorangan aja kan? Iya benar Pak. Nah, kalau usaha perorangan tadi kan saya bilang tuh, kalau harganya 0 sampai 10 juta, ini kan bisa dibeli di mana aja. Termasuk si yang punya mobil ini. Ya?
termasuk si yang punya mobil ini. Jadi cukup kwitansi sama nota aja Pak ya? Ya, harganya di bawah 0 sampai 10 juta. Ya, siap. Paham? Kalau di atasnya ini, nggak bisa. Siap, siap Pak. Karena ada PMK kita yang mengatur masalah keuangan. Ada Pepres kita yang mengatur untuk swakelola. Artinya, kalau sudah di atas 10 juta sampai 50 juta, itu sudah harus badan usaha. Ya. Jadi bukan pengangkutan ternyata ya. Artinya kita belinya materialnya di dia. Ya. Kita beli material di dia, bukan pengangkutannya ya, Pak Arif ya. Materialnya yang kita beli kan. Oke. Jadinya taruhlah namanya yang punya mobil ini untuk mengangkut material ini namanya Arif, ya. Nah, Arif, saya mau beli pasir, harganya 7 juta. Ya udah, nggak ada urusan dengan mobil truknya, apapun dia pakai, yang penting sampai di kita harga 7 juta bisa beli. Paham? Oke? Laporannya gimana Pak? Kenapa? Harus ada cap tokonya atau enggak? Harus ada cap toko atau cukup kwitansi bor materai sama nota aja Pak? Di Juknis kalian kan ada. Kalau 0 sampai 10 juta bisa beli di mana aja. Mau di masyarakat, mau di toko, mau sama Haji Romli, Haji Rahim, siapa terserah. Yang jelas ada bukti nota atau kwitansi. Kalau perorangan tidak mungkin dia punya stempel. Apa kalau mau bukti perikatan? Terima kasih Pak. Jempol aja. Mau lebih kuat, surat keterangan dari kepala desa atau ya kepala desa bahwa dia benar ada usaha itu atau dia punya material itu untuk dijual kalau mau kuat. Ya? Oke, terima kasih. Oke. Kwitansi dan nota. Ada yang lain? Atau jangan-jangan TFL punya usaha ya? Enggak, bercanda aja ya, just kidding. Oke, masih ada? Masih ada waktu nih, 15 menit. Kalau masih ada yang mau ditanyakan untuk pengadaan. Ini yang terutama yang sudah mengadakan, kira-kira ada nggak yang kalian lakukan tidak sesuai dengan prosedur atau proses yang saya sampaikan? Sehingga kita bisa cari solusinya. Seperti tadi kata teman-teman, Pak saya belum cair, tapi saya sudah melakukan. Nah, lakukan prosesnya. Yang tadi saya bilang, bahwa kalau 0 sampai 10 sampai 50, apa pertanggungjawabannya? Ya kan? Kalau 50 sampai 200, apa pertanggungjawabannya? Ini yang harus ada. Ya? Oke? Ada lagi? Inggit kayaknya unmute atau mute mau bicara? Pak Ahmad. Pak Ahmad dari mana nih, Pak Ahmad? Silakan kalau mau bicara. Enak kali jusnya. Pak Ahmad minum jus mangga ya? Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Halo? Sudah paham atau tidak paham sama sekali? Apa yang saya sampaikan? Halo? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini. Ya. Pak Ahmad, saya mau tanya Pak Ahmad. Tolong langsung dibuka untuk bicara Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, untuk pertanggungjawaban pengadaan termin pertama 70%, apa saja yang sudah ada di KSM Bapak? Pak Ahmad Anas. Coba satu orang bicara, suara saya kedengaran nggak? Pak Arif, suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran, oke. Pak Ahmad dengar nggak suara saya?
Halo Pak Ahmad. Pak Ahmad dari mana sih? Purbalingga. Ya Pak, Purbalingga sudah ada nggak sudah apa aja dokumen pertanggungjawaban pengadaan yang sudah dilakukan? Ini kan sudah fisik nih. Yang sudah 70% cair tahap pertama apa aja yang sudah ada? Atau Pak Ahmad nggak dengar ya? Advisorinya ikut nggak dalam pelatihan ini? Mantau. Hadir. Oh, itu ada Arsidia Wahana tuh. Coba ditanya tuh, dicatat aja tuh, Pak Ahmad dengar nggak tuh? Pak Ahmad jadi nggak ada sekarang, jadi tinggal laptop yang kulihat. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak saya lagi yang nanya nih. Karena Pak Ahmad nggak jawab-jawab, saya mau nanya yang lain kalau gitu. Yang kebetulan pas di Zoom lagi kelihatan. Ya. Kalau Pak Lutfi dari mana? Pak Lutfi, kabupaten mana? Pak Lutfi. Pak Lutfi Hakim. Kabupaten mana Pak Lutfi Hakim? Purbalingga. Pak Lutfi. Ternyata di pelatihan ini masih banyak yang menganggap ini dengar-dengar aja lah, baring-baring juga nggak apa-apa. Pak Lutfi. Lutfi Hakim dengar nggak? Sepertinya enggak ya. Hah? Kalau yang David Aribowo Purbalingga juga? Pak David ini dinding aja. Saya minta teman-teman, di surat sudah disampaikan, tolong diikuti, tolong diperhatikan. Jangan sampai teman-teman berpikir ini tidak dipantau. Bapak dipantau loh. Ada 4 observer yang memperhatikan Bapak sedang ngapain. Lagi kosong, nggak ada orang, lagi baring-baring, nggak mendengarkan, itu dipantau loh. Ya, saya cuma menyampaikan itu. Makanya kita butuh interaktif. Kalau memang ada permasalahan, begitu nggak ada permasalahan, saya coba nanya ke Bapak Ibu sekalian, ya. Saya mau 1 orang bicara mewakili region ini, apa yang sudah dia persiapkan atau apa yang dokumennya yang sudah ada terkait dengan pengadaan ini. Tapi jujur, kalau nggak ada bilang nggak ada. Pengadaan yang baru-baru teman-teman laksanakan, tim pengadaan laksanakan, pemantauan teman-teman fasilitator dalam pendampingan, itu apa aja sekarang yang sudah ada dokumennya. Ayo, 1 orang. Ada yang mau bicara? Angkat tangan aja gini kalau mau. Gini, saya Pak mau bicara Pak. 1 orang mewakili region ini, Sumatera dan Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Tengah. Ada yang mau bicara? Angkat tangan aja. Angkat tangan yang mewakili region ini. Dia 40 orang loh yang hadir dalam ruangan ini, Zoom ini. Ibu Dewi mungkin mau bicara? Dewi Sartika, Bobi Setiawan, Nida, atau Dio Bagaskara, Epin Wahyu. Ini saya sebut yang nggak jelas ya, cuman foto doang, nggak tahu live nggak. Ada yang nama aja, ya. Ada yang gambar pemandangan, nggak ada orangnya. Saya cuma minta teman-teman fasilitator, teman-teman advisori untuk tetap memantau ini, karena laporan akan tetap sampai ke balai dan IBM ya. Oke, ada yang mau ngobrol? Ada yang mau bicara? Kasih pendapat terkait pengadaan? Atau coba unmute semua. Ada nggak yang ngomong kita nggak kedengar? Dibuka aja dulu semua.
Nah, itu ada chatting tuh, apa tuh di chatting? Silakan, Evi langsung. Evi Betri yang mana? Langsung ngobrol aja. Tapi nggak bisa, saya mau tanya kok Pak, tapi nggak bisa. Halo? Ya, silakan. Ya Pak. Ini saya mau tanya nih Pak, untuk untuk berita acara pembentukan tim pengadaan. Ya. Kemarin kan Pak, di awal itu kan di KSM itu udah masuk ada 9 kan ini Pak di awal. Jadi tim pengadaannya udah masuk di pembentukan KSM atau di hasil penetapan KSM. Apakah itu bisa masuk dalam berita acara lampiran nanti tetap masukkan itu atau harus membuat berita acara pembentukan tim pengadaan sendiri Pak? Nah, sekarang pertanyaan saya, waktu dibentuk KSM ini, apakah sekaligus membentuk tim pengadaan? Iya Pak, langsung sekaligus gitu. Langsung sekaligus, ya? Iya. Ah, kalau gitu berita acaranya boleh dipisah. Pada saat pembentukan aja dia dibuatkan berita acara, kan dia bisa SK Kepala Desa, ya. Tapi kalau KSM kan SK KPA, ya. Ya, oke. Jadi pada saat dibentuk silakan dibuat, karena di Juknis mengatakan ada berita acara pembentukan tim pengadaan, ya kan? Tapi kan teman-teman karena waktu untuk mengefisienkan waktu itu satu kali rembu langsung dibuat. Karena kalau rembu berkali-kali kan dilarang juga sama protokol kesehatan, ya, karena COVID. Bisa itu diakali aja, bisa dibuat. Pada saat itu langsung dibuat berita acaranya. Bahwa setelah kan gini, yang pemilihan KSM ini kan baru KSM dan perangkatnya, ya. Setelah itu langsung rembuk juga untuk sekalian pembentukan tim pengadaan, ya. Oke? Langsung aja semua kemarin Pak, langsung. Oh, langsung aja semua, boleh. Kalau itu lampirkan aja, Ya. ya. Jadi SK-nya langsung sekaligus nama-nama, ya. 3 apa 5 orang, WP, WPA. 3 apa 5? Kenapa? 3 apa 5? 3. Oh ya. Kirain 5 pemborosan. Oke. 3 Pak. Kemudian, Pak. oke. Pak, ini kan tim pengadaan nih udah kita bikin. Tapi ternyata untuk menanggung jawab di lapangan, tim pengadaannya ini nggak bertanggung jawab. Misalkan akhirnya digantikan atau di backup dengan KSM yang lain. Rembuk Pak. Rembuk Bu Eva ya. Jangan. Nah, udah pelaksanaannya. Iya, artinya dalam pelaksanaan dia, taruhlah kita ambil positifnya, dia mengundurkan diri karena ada kerjaan. Ya. Jangan dibilang tidak bertanggung jawab, misalnya kita ambil positifnya aja. Dia mengundurkan diri, ya. Otomatis kan harus rembuk lagi siapa yang ganti. Ya. Karena banyak yang gini. Waktu rembuk ditunjuk si Udin, begitu mau pengadaan dianggap tidak bertanggung jawab, diganti Aminah. Karena si Aminah ini keponakannya si Anu gitu. Ya, jadi dirembukan aja lagi, baru dibuat berita acara. Pokoknya semua harus terbackup dengan berita acara bahwa karena ini dia diganti, karena ini dia diganti. Ya? Iya, jangan ujuk-ujuk ganti siapa, jangan. Tetap harus ada berita acara, ya. Oke? Oke. Yang lain mungkin. Silakan. Siap. Bengkulu lagi nih. Pak, waktu kita pembuatan dalam kita sudah melakukan survei juga Pak. Ya. Ada berita acara survei bahan upah dan barang. Ya. Apakah itu bisa dipakai untuk pelaporan ini lagi Pak? Gini, waktu perencanaan tetap melakukan survei harga 3 toko A, B, C, ya. Ini perencanaan, ya kan? Harganya ini untuk dimasukkan menjadi harga satuan, iya kan? Harga satuan, ya. Kan kalau perencanaan ini bisa 10.000, ini 15, ini 12. Untuk RAB awal di perencanaan ini ditambah dibagi 3 masuk dalam harga satuan. Iya. Tapi kalau sudah membeli harus surveinya harga paling rendah.
Paham? Arif ngerti nggak? Nggak dengar suara kau? Sekarang kedengaran nggak? Udah dengar? Halo? Yang lain dengar nggak? Ada yang bisa wakili yang lain? Suara saya kedengaran nggak? Nggak kedengaran? Sampai sekarang? Bentar ya. Nggak tahu nih admin. Udah? Udah? Oke, Rip. Jadi waktu RKM dibuat, itu namanya mencari harga satuan, ya. Oke, untuk RAB. Berarti kita survei 3 toko. Untuk mencari harga satuan, ini 3 diambil harga rata-rata. Ya. Karena baru harga satuan. Paham? Dengan mempertimbangkan harga kabupaten kota. Oke? Dan harga lokasi. Tapi waktu sudah mau pengadaan, itu nggak boleh lagi harga rata-rata. Tetapi survei 3 toko, ambil harga yang paling rendah. Paham? Di situ bedanya. Tetapi kalau misalnya teman-teman dari 3 ini waktu survei awal, kemudian ini pula yang disurvei balik, ya udah ambil yang ini. Berarti dengan tetap sesuai dengan spesifikasi yang ada. Ya, ambil yang paling rendah dan masuk spek. Ya? Paham? Oke. Jadi bedanya di situ antara perencanaan dengan pengadaan. Kalau perencanaan bisa beda dengan pengadaan. Bisa. Makanya harga material yang dibeli dan harga upah yang dibayarkan tidak harus sama dengan RAB. Karena waktu RAB perencanaan itu bisa saja waktu kita survei kita ambil rata-rata, pada saat pengadaan dia harganya lebih rendah dari RAB. Boleh, boleh. Kenapa nggak boleh? Adendum. Kalau jangan salah kau berarti belinya kalau kau beli lebih tinggi kan? Kalau lebih tinggi memborosan lah. Kalau lebih rendah berarti ada penghematan. Oke? Makanya pada saat perencanaan diizinkan untuk mengambil harga rata-rata, bukan harga terendah. Oke? Ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi ada lagi, tadi saya lihat di chatting itu ada yang mau bertanya, Pak apa Yuliansi siapa? Mati suaranya tadi. Yul, bukan. Mati dan suaranya. Coba cek dia. Ada tadi yang Yuliansa ST terakhir. Terakhir Yuliansa ini waktu ya. Silakan Yul. Itu masih unmute. Ya, silakan. Tadi Pak, tadi udah yang pertama kali tadi Pak yang bertanya Pak, Yuliandra. Oh udah, oke udah. Kalau gitu udah. Yang pertama kali tadi Pak. Oke, Ya mungkin baru masuk Pak. oke baik. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Waktu juga udah cukup kalau memang nggak ada lagi. Cukup Pak Asep, aman? Pak Asep Susanto, Purwakarta. Bapak dengar suara saya, aman ya? Oke, baik. Ah ini siapa nih? Oh baru masuk. Ada yang baru masuk, kita sudah mengakhiri. Ya, yang baru masuk selamat bergabung, sekaligus selamat berpisah. Karena materi kita sudah cukup ya, waktunya ya. Kalau ada yang nggak jelas, silakan ada form pertanyaan di Google mana ya? Atau di chat aja. Ada form pertanyaan, silakan ditanyakan. Nanti saya akan jawab kalau saya tahu. Kalau saya nggak tahu, nanti saya tanya yang lebih tahu. Karena saya juga bukan yang maha tahu ya. Nah kalau ada yang saya nggak tahu, nanti saya tanyakan sama yang lebih tahu. Nanti dibalas. Kalau tidak, tagih advisorynya. Pak, ada yang saya tanyakan kok belum dijawab sama narasumber. Tagih ke advisory atau paskapnya ya. Supaya saya juga tidak punya beban. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang saya tidak bisa jawab. Ya, paham? Sudah ya? Oke. Kalau sudah angkat tangan semua jempol. Kalau memang sudah. Sudah? Aman? Cukup? Ya, oke. Kalau memang cukup, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak partisipasinya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, dalam kegiatan ini mohon maaf kalau ada yang salah ya. Ambil yang baik-baiknya aja ya. Yang salah-salahnya nggak usah kalian ambil. Kasih balik ke saya. Ya, kasih. Ya, oke. Terima kasih. Tetap semangat. Tetap semangat, Bapak Ibu sekalian. Jaga protokol COVID. Ya, jaga kesehatan. Ya, karena walaupun kondisi saat ini kita dalam pandemi, teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa vitamin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Jumpa lagi lain waktu ya. Oke, assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ishak Sene yang sudah membagikan ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan TFL sekalian atas partisipasi aktifnya selama diskusi berlangsung. Kami ingatkan lagi, nanti setelah ini akan ada sesi berikutnya jam 1:30. Jadi rekan-rekan bisa jam 2 ya? Oh, untuk dirawat untuk jam 2 nanti akan adalah sesi berikutnya. Dan jadi rekan-rekan bisa istirahat dulu sejenak. Dan jangan lupa nanti ada link untuk mengisi selembar evaluasi. Nanti sudah di-share. Nanti jangan lupa untuk diisi. Terima kasih. Silakan beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.